Gue juga dengar kalau misalnya lu di tempat lain juga lagi liburan juga mengalami mistis juga. Wah itu pas kejadian gue ke Sukabumi lu nggak ada. Gue pokoknya kalau pas dia kan gue satu teman tongkrongan nih. Setiap gue mau ke Sukabumi itu pasti gue gagal. Gue nggak bisa ngikut. Entah itu gue finansial, entah itu dari orang tua, pasti gagal. Selalu gagal. Kayaknya gue selalu dilindungi dengan hal-hal yang kayak gitu. Kayak di Jogja gue dilindungi banget gue. Bener-bener nggak ada ngalamin sama sekali tuh. Tapi dia ke Sukabumi gue chaos juga nih. Jadi gue pas mungkin emang salah juga sih bang di situ posisinya. Gue jalan-jalan ya emang gue bawa minum yang lain-lain gitu. Salahnya gitu kali ya mungkin. Jadi pas gue posisi jalan malam. Jadi gue posisi tuh di setiap jalan gue ini gue nemuin banyak jalan raya. Nah pas gue mau masuk ke rumah temen gue ini yang di daerah perkampungan itu ada tempat namanya Parung Kuda. Kalau misalnya lu semua tahu Parung Kuda, mungkin lu semua ada yang ngerasain ya pak? Enggak tahu ya kan. Gue posisi itu dua motor, gue boncengan sama yang punya rumah temen gue. Nah sisanya temen SMA gue belakang boncengan juga. Nah jadi selama perjalanan pas mau deket-deket Parung Kuda itu gue udah ngalamin kejadian banyak bang. Temen gue ngeliat di pohon karet, itu di sebelah pohon karet orang tinggi tapi nggak ada mukanya. Temen gue ngeliat. Nah terus di situ posisinya pas dia kejadian itu cuman nggak ada yang ngomong. Terus pas jalan lagi tiba-tiba gue nyium bau amis telur. Gue nggak ngerti itu bau apa. Nah udahlah biarin aja lah, gue nggak mikir aneh-aneh. Gue bilang gitu kan. Terus pas nyampe nih, jadi itu teman gue ini yang punya rumah ngomong kalau misalnya deket Parung Kuda gue ngomong biar kita ngebut. Tuh ya kan. Emang di situ posisinya oh yaudah lu kabarin gue aja. Gue bilang kayak gitu kan. Nah terus setelah deket-deket Parung Kuda, ini udah mau deket Parung Kuda nih nyet, dia bilang gitu. Nah terus pas udah deket-deket, akhirnya gue kan baru pertama kali nih, dan gue kira jalanannya bagus, dan gue nggak ngerti kalau misalnya jalanannya sehancur itu dan kiri kanan itu pohon karet gede-gede. Nah terus udah kejadian itu, pas gue nyampe, Pret, ini Parung Kuda nyet, gue bilang kayak gitu kan. Iya Parung Kuda, udah lo ngebut aja, dia bilang kayak gitu kan. Gue ngebut, itu jalan rusak loh. Nah jadi pas gue ngebut ini, temen gue di belakang ketinggalan. Terus teriak, woi tungguin. Gue berhenti itu posisinya gelap banget bang, kayak kanan nggak ada apa-apa, Nggak ada lampu. nggak ada. Tapi gue ngeliat di situ ada gubuk satu di tengah-tengah pohon karet. Di sebelah kiri ya? Sebelah kanan. Sebelah kanan. Kan gue mau berangkat, kalau balik sebelah kiri. Itu kayaknya ada nama istilahnya bukan Parung Kuda deh. Nggak tahu gue. Apa gitu yang mau ke Pelabuhan Ratu ya? Enggak, gue mau ke rumah sini deh. Iya. Tapi ada ke Pelabuhan Ratu juga bisa kan? Bisa. Iya. Pokoknya ada jalan setapak emang itu emang mistis di Sukabumi itu. Oh iya. Banyak jalan. Nah, banyak cerita lah di situ teman-teman gue juga. Nah, Salah satu dari yang dulunya Itu ada gubuk satu dan yang nungguin yang nenek-nenek. itu. Nah, itu. Jadi gini bang, yang bikin begonya lagi. Iya. di gua. Teman gue nih yang punya rumah. Nyet, gimana nih? Gue kan emang berdua lawak ya. Ini gimana ya? Ditinggal aja kali ya, gue bilang gitu. Jangan goblok, udah muter balik. Yaudah gue muter balik bang, khususnya. Gue tanya, kenapa lu? Gue bilang kayak gitu kan. Pas gue tanya, lu kenapa? Gue bilang gue muter balik, gue tanya. Tadi lu nggak tahu nih motor gue kenapa tiba-tiba? Dia bilang nggak mau nyala bang. Ya udah dong, gue nungguin dong. Gue berempat di situ nggak ada yang ngerti mesin, cuma sekedar nyala aja udah. Nah pas gue lagi nyala motor, terus gue udah ngerasa capek, udahlah, udah amat, gue mau ngerokok, gue ngobrol sama teman gue yang punya rumah. Tiba-tiba ada nenek-nenek lewat. Nenek-neneknya tuh layaknya nenek-nenek biasa yang kayak bawa kayu rotan gitu, jalan malam-malam. Itu posisi 1:30, karena gue ke Sukabumi pasti jalan berangkatnya malam. Gue ngerokok kan. Terus gue ngomong sama temen gue nih yang punya rumah. Nyet, lo nggak ada nenek-nenek kan? Gue bilang, iya gue ngeliat, oh berarti nenek-nenek. Gue mikir gitu dong. Bener nenek-nenek. Terus habis itu dia lewat di bawah kayu rotan jalan. Terus dia nengok ke gue, ke gerombolan gue. Mau kemana deh? Gitu enggak. Ini bu, saya mau ngelewatin ini. Gue bilang mau ke rumah teman. Oh ya sudah, jangan lama-lama ya kalau berhenti di sini. Kalau misalkan motor mati, mending didorong atau dibantu. Jangan lama-lama kalau di sini. Gitu. Oh iya bu, gue bilang gitu kan. Nah, terus dia senyum ke gue. Gue parno kan, anjing. Apa ini senyum-senyum ke gue? Kata gue kan, gue kayak apa sih mau lu ngapain senyum-senyum gitu kan. Terus teman gue yang punya rumah kayak, Nyet,
itu orang bukan agak tahu gue bilang gitu. Setelah neneknya jalan lurus bang, gue posisi ngeliatin motor teman gue semua ngeliatin satu motor nih yang lagi rusak. Pas gue nengok ke belakang, tuh nenek-nenek udah hilang. Tapi ini jalanan lurus bang, jalanan lurus, kiri kanan pohon karet. Gue ngomong kan, ya neneknya mana ya? Gue bilang gitu kan. Ah iya anjing mana ya? Gue bilang gitu. Ini bukan sih, gue bilang gitu kan. Bukan ya? Gue nanya ke teman gue yang berdua. Gue nggak ngeliat apa-apa bego. Dia bilang gitu. Lo yang benar, gue bilang gitu kan. Jangan bercanda kan. Lah, emang gue ngajarin apaan? Gue nggak ngeliat apa-apa. Lo jangan bohong deh, gue bilang gitu. Lo jangan bercanda, gue bilang. Terus pas posisi teman gue ngomong gitu, itu langsung bau amis telur yang sama gue cium sama pas perjalanan sebelumnya. Nah terus gue sempet lama tuh sampai akhirnya gue ngomong udahlah kita Bismillah aja, ini kita dorong, gue stop deh, gue bilang gitu kan. Lu berdua gue stop, gue bilang gitu kan. Terus lalu dik bentar lagi, terus di sela-sela akhirnya nyala tuh, nyala kan. Gue jalan nih bang, gue jalan iring-iringan, tiba-tiba pas ya sekitar 100 meter gue jalan lah, 100 meter gue jalan. Mata gue kan emang ekor mata tuh kan pasti ngeliat ya kanan sama kiri ya. Nah terus gue ekor mata gue tuh ngeliat ada yang jalan dari arah dalam keluar. Gue nengok dong, ternyata tuh nenek-nenek ngeliat depan muka gue senyum. Nenek yang tadi lu lihat? Iya, gue kaget, gue gini kan, gue goyang. Astagfirullahaladzim, gue bilang itu. Lu ngapa gue? Itu nenek yang tadi. Langsung gue bilang, enak dia senyum anjing. Dia bilang kayak gitu temen gue yang punya rumah. Ngebut, gue ngebut akhirnya. Udah tuh gue ngebut udah kalang kabut, gue ngebut berdua. Terus si bocah belakang bawa motor teriak-teriak juga kebut-kebutan, kata gue kayak goblok anjing, teriak-teriakan kabur. Terus pas udah lepas paruh budak, akhirnya gue ngeres, kayak gue ngilangin shock dulu gitu bang, kayak tadi udah ngeres tuh. Gue ngobrol, gue tanya nih teman gue yang gue biji nih motornya mati, lu beneran ngelakar nenek? Gue bilang, gak ngeliat, lu gak bercanda lu, gue bilang kayak gitu kan, kayak gue berdua ngeliat nih, gue bilang gitu. Nenek apa sih? Nenek, lu tau nenek gak sih? Nenek biasa tua, bawa kayu rotan, lu gak ngeliat? Gak ngeliat gue. Lu gak lucu lu semua, gue bilang lu lucu lu semua, sebenernya lu gak lucu, gue bilang gitu. Terus udah kita balik aja lah. Balik tuh gue balik penginapan akhirnya, balik ke rumah temen gue ini. Sampai gue niatnya mau istirahat, mau ngeres, ya kan tiba-tiba pas gue nyampe rumahnya panas banget bang, hawanya panas banget, padahal tuh lu buka pintu belakang itu langsung view-nya gimana? Rumahnya di dalam hutan ya? Iya. Ya, ibaratkan rumah dalam hutan dan nggak ada yang nempatin. Jadi cuma itu bagian belakang nggak ada yang nempatin, bagian depan ada yang nempatin. Tapi bagian belakangnya emang jarang terjamah manusia. Yang dia dienepin tuh nggak ada yang nempatin. Gue nginep, gue baru pertama kali ke situ. Gue ngobrol, gue ngerokok, tiba-tiba kayak ada gener-gener mau kenceng banget bang. Dur. Gue liatin nih. Suara mana ya? Gue bilang gitu kan. Lu denger gak sih? Iya anjing, suara mana ya? Gue nanya ke temen gue udah biji yang di bawah, kan dia tidurin di bawah gue di sofa. Anjing tidur. Gue tidur. Gue sisa gue berdua, ya kan. Lu mau nyamperin gak sih? Gue bilang gitu kan. Dik serem ya gue, dia bilang gitu. Ya udah diemin aja, coy itu kita dengerin lagu. Gue dengerin lagu tapi suaranya kayak nantang gitu. Dur. Apa sih maksudnya kan kata gue. Di situ posisinya sinyal hilang, nggak ada sinyal apa-apa, bener-bener lu mati kutu di situ, cuma bisa ngerokok doang. Nah akhirnya ya udah, gue berdoa berdua teman gue, tapi yang gue bikinnya kayak ngerasa kok bisa gitu ya, pas banget azan subuh itu beneran hilang. Tapi semuanya denger itu. Nah jadi pas bangun nih, mereka kan bangun di pagi nih, gue tanya Yang punya rumah bangun sama temennya ini, satu lagi temen gue juga. Lu denger nggak sih denger gue bilang gitu? Nggak denger gue, dia bilang gue denger. Gue kan gue dari gue denger berdua, dia denger gue bilang gitu. Tapi berhentinya pas malam subuh, gitu kan. Serius lu? Iya, coba dah. Ini kan kita kan ingat 2 hari. Malam keduanya kita jangan tidur deh, coba gue bilang gitu. Pasti lu denger dah, gue bilang gitu kan. Terus, oh ya udah nggak apa-apa, udah Bismillah aja, Bismillah. Udah, gue jalan-jalan, kayak orang jalan-jalan biasa. Nah, pas gue balik ke rumah, niatnya tuh gue mau ke Pelabuhan Ratu. Itu posisi sore, dan nyokapnya teman gue ini ngomong yakin mau kesana, udah jam segini, takut kenapa-napa. Udah nggak apa-apa tan, Bismillah aja. Ya udah berangkat deh. Gue berangkat tuh bang, posisi gue berangkat.
apa sih di situ posisi teman gue ini yang motornya mati ketilang. Dia lagi. Apes bener. Terus udah loh, akhirnya gue nungguin dong di Pelabuhan Ratu dong. Gue nungguin, gue udah nyampe Pelabuhan Ratu. Gue rokok, gue beli rokok. Gue ngomong sama teman gue, Nyet, ngomong beli rokok gimana sama orang sini? Soalnya kan kalau di Pelabuhan Ratu kebanyakan Sunda kan ya. Ya udah beli rokok aja biasa dia waktu itu. Serius lu? Iya udah beli rokok aja biasa. Ya kita nongkrong sekalian ya, gue bilang kayak gitu. Ya udah akhirnya gue nongkrong sekalian. Gue beli rokok, pesen kopi sama ibu-ibu tua. Tapi pas deket-deket mau maghrib dibilangin, kalau udah selesai maghrib pulang ya kayak gitu kan. Soalnya gue mau tutup. Oh iya bu, nanti juga sebentar lagi pulang kok. Gue bilang. Terus akhirnya maghrib gue keluar, temen gue juga belum beres nih masalah tilangan, belum beres karena STNK-nya ini dibawa ke polsek. Ngurus di polsek yang bikin BT-nya. Udah, gue nungguin sampai Isa. Kelar itu posisi 8:30. Gue udah nggak mood ngapa-ngapain. Akhirnya gue mau cabut, mau pulang kan. Terus teman gue yang punya rumah ngajakin ke rumah saudaranya. Nah, pas ngajakin itu posisi gue berdua ngantuk banget. Buat ngomong, Nyet, gue ngantuk Nyet. Udah bawa Nyet, gantian gue. Gue juga ngantuk Nyet. Dia bilang gitu kan. Nah, terus setelah jalan nih jalan-jalan, tapi lu ngajak ngobrol gue ya, gue bilang gitu kan. Iya gue ajak ngobrol, nih lu nyebat sambil ngobrol. Itu posisi jam 10 gue di perjalanan. Jadi tuh gue, teman gue ini kelar ngurus SNK ini posisi 9:30 baru keluar, muka udah lesu, duit habis. Terus jalan nih balik ke rumah saudaranya temen gue. Jalan, emang jalanan serem bang. Jadi lu ngajak kiri kanan, kiri jurang, kanan pohon gede. Kiri jurang, bener-bener jurang. Gue nggak tahu kenapa ya, emang gue ngantuk atau gimana. Gue jalan, tapi itu di pikiran gue kayak dan nyanyiin lagu tidur bang gue. Pikiran lu. Iya, tapi gue mungkin itu nganggepnya itu gue capek ya. Iya. Halu, Kayak bukan halu, maksudnya mungkin kayak gue capek, penat gitu, maksudnya gue butuh tidur gitu. Iya. Gue dipikir gue kayak dengerin lagu tidur. Terus gue tiba-tiba ngeglayer, temen gue juga yang belakang ternyata ketiduran. Tiba-tiba gue diklakson di dalam alamat truk. Gue kaget dong, gue banting ke kiri. Temen gue untungnya itu yang belakang, dia langsung banting ke kanan lagi soalnya sebelah kiri itu jurang. Gue sadar langsung. Gue minggir, gue cuci muka, gue jalan, terus gue ngeliat hotel bang di Pelabuhan Ratu. Hotel. Itu tapi itu bener hotel ya, hotel. Nah, terus gue ngomongan, hotelnya, gue bilang gitu, bercanda, bilang ngilangin ngantuk gitu ya kan. Terus gue ngomong, terus dia ngomong, itu kalau seingat gue ya, yang gue tahu ya, itu kalau nggak salah hotel itu punya presiden pertama. Di daerah situ. Dan gue yang denger juga di lantai 7 itu nggak boleh ditempatin. Iya, karena kan mitos-mitosnya kan di daerah Pelabuhan Ratu ya itu ya kan. Terus gue tegesin tuh hotel ya kan, sambil jalan gue tegesin. Tapi gue ngeliat tuh di lantai paling atas, gue nggak tahu lantai berapa, gue tegesin sampai gue berhenti. Ya, lu nggak ada cewek nggak sih? Gue tunjuk tuh bang, nggak ngeliat, gue nggak ngeliat. Ada cewek sumpah pakai selendang, lagi ngibarin selendangnya, gue bilang gitu kan. Mana sih? Gue nyalain flash nggak kelihatan jauh posisinya ya kan. Tapi gue bener-bener ngeliat tuh, lu nggak ngeliat itu beneran, gue bilang gitu. Gue nggak ngeliat apa-apa Nyet. Lu halu bego digituin gue. Udah lu bawa motor dah, gue bilang gitu kan. Terus dia bawa motor, tapi masih gue tegesin bang, karena gue nggak tahu kenapa pandangan gue tuh nggak bisa lepas dari dia. Dia kayak ngibarin selendang ya bang. Di balkon jendelanya itu. Mungkin Ratu. Gue nggak ngerti, kayak anjing nih apaan nih kata gue ya kan. Sudah lah, gue istighfar ya kan. Sambil gue ngerokok, gue minum. Udah tuh gue nyampe rumahnya. Makan sebentar, gue pulang, gue ngomong pasti perjalanan pulang. Lo jangan pada tidur nih ya, gue bilang gitu bang. Gue mau buktiin yang gue denger semalam. Gue bilang gitu, yang suara ini. Iya gue nggak tidur. Udah tuh ngobrol-ngobrol, main kartu, bercanda, nonton TV. Pas banget 1:30. Bret, 1:30 gue liat jam 1:30, gue denger suaranya. Dur. Terus gue liatin tuh temen gue yang sama denger sama gue kemarin malamnya itu. Beneran gue bilang, itu apaan ya? Nah terus gue ngomong sama yang di rumah. Nyet, denger nggak Nyet? Gue bilang gitu. Itu apaan ya Nyet ya? Dia bilang gitu. Dan terus gue nggak tahu Nyet, dia bilang gitu. Gue dengerin tuh bang, itu lama banget bang, sampai udah yuk tidur. Gue berempat gak ada yang bisa tidur. Tapi yang gue bingungnya juga itu pas tengah azan subuh berhenti.
gue nggak tahu itu apaan bang. Tapi pas setiap siang, Iya. gue tengok yang dari kan gue kan dengerin sambil ngeliatin kan arah suaranya di mana ya. Iya. Pas siang gue lihat, cuman perabotan kosong doang, perabotan nggak kepake. Gudang ya? Gudang kayak gudang, tapi ini lorong. Gue samperin lorongnya kan, gue ketok kan, semen. Tapi kok suaranya kenceng banget, kata gue ya kan. Coba gue ketok kenceng tuh. Iya. Kok suaranya beda kan, gue denger ketokan yang malam. Suaranya beda. Iya. Terus, yaudahlah, biarin aja lah. Terus udah tuh, gue makan, gue nanya sama orang tuanya. Nah, Kan semalam aku denger ada yang gedor-gedor, gue bilang kayak gitu kan. Terus, masuk tante nggak denger gitu. Terus, bener kan, gue bilang, bener nggak denger gitu kan. Perasaan kamu doang kali, karena kamu kecapean gitu. Iya sih ya, bener ya. Iya. Oke. Positive thinking ya? Positive thinking. Terus hari terakhir gue pulang, lu nggak ada yang ngantuk nih ya, gue bilang gitu kan. Nggak ada yang ngantuk ya. Terus udah oke, gue pulang. Kita pulang tuh berempat. Naik motor teman gue ini yang motor emang gue kemarin tuh yang di tempat itu. iya. Gue di depan ya, dia bilang, ya udah lu di depan, gue bilang kayak gitu kan. Nah terus di depan jalan, lu tau jalan kan, tahu udah selalu dia bilang. Terus gue ngobrol berdua sama temen gue. Terus tiba-tiba temen gue ngomong, astagfirullahaladzim, dia bilang kayak gitu. Gue refleks bang, gue goyang setir gue, akhirnya gue sampai motor gue ngepot, gue berhenti. Lu kenapa sih? Jalan dulu. Jalan, gue ketinggalan sama temen gue. Iya, depan. Yang depan ketinggalan. Gue jalan, tiba-tiba di saung itu ada itu nih yang kemarin gue lihat duduk begini, kakinya goyang-goyang sana sini. Mati, gila kata gue. Gue nengok ke kiri, kayak nyet, udah nyet, istighfar aja. Ya udah istighfar. Seperti masih jalan-jalan. Dan terus pas sudah ngelewatin si gubuk ini nih, tiba-tiba motor gue tuh kayak ada bonceng 5 biji bang. Motor beat ngeden banget. Ini motor kenapa ya, gue bilang gitu. Tapi udah lu gas aja, kagak bisa ngeden, gue bilang gitu. Udah gas buruan. Gas tuh, gue ngebut, ngisi bensin gue. Akhirnya teman gue cerita, ya tadi sebelum kita lewat saung, gue nggak tahu kenapa, abis gue capek, ada yang duduk di pala motor yang lu bawa, cewek, rambutnya panjang, bajunya kotor, megangin lu begini, Madep ke gue. Wow. Gue makanya refleks. Yang bikin gue refleksnya lagi, palanya muter. Palanya muter. 360 derajat. Bener-bener muter gitu. Wah anjir, kayak burung hantu. Tapi senyum ya, begini. Makanya gue kaget, gue refleks. Untungnya aja lo langsung berhenti. Terus gimana? Enggak, gue nggak ngerti maksudnya gimana. Gue bilang gitu. Nih, lu tegak-tegakin motor nih. Di pala motor di speedometer. Dia duduk mandek lu, megangin gini lu. Dia bilang kayak gitu. Ya bener nih, kalau cerita, bener ya, sumpah dia bilang gitu. Makanya gue kaget. Mana udah kejadian itu? Lu ngapain lagi? Iya anjing, itu dia goyang-goyangin kakinya anjing di saung. Gue bilang gitu kan. Kenapa ya kata gue ya kan? Terus, tapi lu seriusannya gue bilang gitu. Sumpahnya gue ngelihat bener-bener dia tuh ngeliatin lu, tapi palanya muter gitu. Anjing kata gue, lu apa sih tujuannya, gue nggak ngerti kata gue ya kan. Terus udah tuh akhirnya di pom bensin istirahat dulu ya kan. Gue istirahat, gue ngerokok, gue ngopi, jalan lagi. Pas jalan, ini sumpah bang, gue tuh selama gue lahir hidup di dunia, gue nggak pernah namanya ngeliat gituan. Iya. Tapi kalau disegin gue sering. Nah pas gue jalan, gue ngelewatin tempat yang gue bilang gue nyembawa telur amis itu, kan itu ada pohon karet tinggi banget bang. Motor Beat itu kan kalau misalkan lagi belok kan lampunya telat ya bang. Iya. Nah pas lagi gue niko, gue ngeliat di belakang pohon karet itu posisinya gede tinggi banget. Tapi bajunya putih, rambutnya panjang, tapi mukanya hancur, berdarah-darah. Tapi keadaannya kayak senyum sambil nangis. Oke. Terus astagfirullahaladzim, gue bilang kayak gitu kan. Lu namanya? Enggak apa-apa. Jalan. Ekor mata gue kan ngeliat ya, Iya. tetap ngeliat ya. Jadi Niko ngeliat, tapi ini posisinya kayak ngejar bang. Ngejar. Iya, tapi gue nggak ngerti dia ngejar di jalan kaki apa dia terbang, gue nggak ngerti. Pokoknya dia kayak nyamperin terus, nyamperin ke gue terus. Gue keringet dingin, gue gemeteran, terus akhirnya gue tetap ngebut, terus udah gue berhenti lah, udah terserah lu mau ngapain gue terserah, ibaratnya lu terserah lu mau ngapain gue aja, gue udah capek gitu bang, kayak gue udah capek banget, udah gue berhenti, lu kenapa berhenti, udah nyet, gue udah capek, gue bilang gitu, udah lu gue bilang kayak gitu kan.
bawa. Terus gue nengok spion bang. Gue nengok spionnya kan gue bisa ngeliat dong dari belakang, ya kan. Jadi tuh gue ngeliat dari belakang, gue ngeliat tuh nenek-nenek dari belakang kayak ngejar bang. Wah, anjir. Kayak ngejar gue. Jadi set begitu. Nah, mungkin gue halu ya. Terus gue liat dari belakang, gue ngeliat spion. Nih, gue ngeliat nenek yang di samping tadi nih. Gue mikir gitu kan. Gue liatin spion tuh, gue tegesin. Tapi tuh dia kayak set jalan kayak gitu bang. Gue giniin mata 3 kali. Pas gue liat lagi, udah hilang. Oh gue halu nih. Gue halu. Udah gue mikir gitu. Gue capek, gue halu. Gue udah mumet, udah pusing, gue halu. Udah. Cuman gue gak cerita lah temen gue. Gue gak cerita posisinya itu. Karena menurut gue itu gak masuk akal bang. Mungkin ini gue masih bilangnya halu karena pas gue ngucek mata 3 kali, pas gue liat lagi dari spin itu udah gak ada apa-apa. Udah gue halu. Udah gue mikir kayak gitu aja. Itu bener-bener gue gak ngerti. Gue pas ke Sukabumi itu bener-bener kejadiannya, aduh apa sih ke Sukabumi gini mulu kejadiannya ya kan. Lebih chaos ya? Lebih chaos yang dari Jogja gitu. Kan gue ke Sukabumi dulu. Oh iya. Itu kan musuh udah lama banget. Itu kan baru-baru kemarin. Dibandingkan Sukabumi sama Jogja kayak Sukabumi ya. Sukabumi gue lebih jauh. Soalnya gue pas gue ke tempat wisata gitu, ada orang yang bilang bang kalau misalnya nemu barang atau nemu batu jangan ada yang ngambil. Nggak tahu itu pesannya gitu aja bang. Sama banyak supaya mungkin kalau sama itu attitude ya. Terus pokoknya kalau misalnya selama perjalanan kalau nemu apapun itu jangan ada yang ngambil. Oh iya pak, makasih ya. Udah gue layak ke jalan-jalannya biasa gitu. Cuman ya itu yang bikin gue balik tuh selama perjalanan gue berangkat, nyampe gue terganggu sama suara. Pas gue pulang pun gue terganggu sama tuh nenek-nenek. Udah itu aja. Kayak nenek-nenek maunya apa sih? Tapi capek banget. Tapi jalan lu kalau yang ini yang diceritain temen gue sama nggak? Jadi pas lu mau masuk jalur itu ada kayak tempat warung-warung banyak. Dia naik ke atas gitu. Enggak. Bukan jalur, namanya jalur Cikidang. Gue nggak tahu nama jalurnya jadi pokoknya. Iya makanya teman gue ini ngomong nyet ini paling kuda gitu loh. iya maksudnya kalau lu mau masuk ke itu kayak masuk belok ke kanan. Iya belok kanan Itu kayak sebelum jauh-jauh dari situ ada kayak tempat warung-warung banyak. Gue nggak merhatiin. Emang Kalau kata teman gue kalau lu dari situ lu ragu, Iya. lu mendingan nggak usah, lu nginep di warung, besok pagi baru jalan lagi. Itu Karena emang jalan itu emang udah cukup terkenal dengan mistisnya. Iya, jalur Cikidang itu kalau kata teman gue itu emang rada chaos. Nah, kalau lu emang nggak ragu ya kan, nggak yakin, lu mendingan lu nginep di warung, besok pagi tuh lanjutin lagi. Gue juga pernah dengar temen gue kecelakaan situ, peleknya bopak, dia nungguin tidur di dalam hutan. Sendiri ya? Dia sama klub motor. Emang anak klub motor sering situ. Ya setuju situ. Emang jalurnya namanya Cikidang, bukan Parung Kuda. Iya. Parung Kuda jauh sebelum itu. Oh daerah Cikidang ya? Iya terkenal. Gokil sih. Tapi untung dik lu kalau ketemu setan yang baca-bacaan Al-Quran pergi. Lu chaos dik kalau ketemu. gini deh jangan nggak usah ngomongin dia baca Quran. Dia ngeliat gue aja tuh gue udah merinding. Iya sih. Ngeliat senyum. Gue tuh yang benar-benar nggak bisa lepas tuh ya itu. Tuh nenek-nenek duduk di saung. Goyang-goyangin kaki senyum. Anjing gitu gue. Warungnya cuma ada satu doang. Iya, kan? itu. Di tengah-tengah. Iya. Dan nggak masuk logikanya ketika tadi pas temen lu lagi mogok, dia lewat, dia hilang. Nah pas lu jalan dia ada. Kok cepet banget dari sana? Makanya nyamperin itu soalnya gini bang, gue ngeliatin motor teman gue ini yang lagi di sela-sela tuh, ya cuman ibaratnya tuh 20 detikan bang. Udah gini, terus gue nengok belakang, lah, ada orang hilang kata gue kan, terus gue ngomong ya, iya gitu gue hilang aja, bilang gitu kan. Yang bikin anjingnya juga gue nanya ke teman gue yang motornya mati, dia nggak ngeliat apa-apa. Bocahnya cuek. Kocak banget anjing kata gue. tadi emang dia nggak ngerasain apa-apa, nggak ngeliat apa sama sekali. Enggak. Cuma lu berdua doang. Gue berdua doang di situ posisinya. Tapi emang dia kalau kata teman gue gini bang, Iya. dia tuh punya aura yang di belakangnya lah ya, cewek, dan itu di pemikat. Gue nggak ngerti dah. Soalnya apa ya, kalau kata teman gue pernah pengalaman Iya. itu dia si Miss K itu dia pengen meluk dia. Saking aura dia tuh menarik Narik banget. banget.
Aku mau peluk dia. Kalau Mati gak lu? Peluk tuh yang normal-normal aja Iya. manusia gitu ya. Kalau cewek manusia sih gue mau. Kalau emang garis besar sih, ya dia punya aura yang kayak gitu. Kalau kata temen gue. Gokil sih. Makanya nih, kalau lihat ceweknya banyak bang. Ini ntar tersebar luas jangan image gue jelek. Oh iya benar. Tapi emang bener nggak? Nggak. Jangan gitulah. Oke. Buka apa? Ceweknya cewek yang nggak kelihatan sih mana sih? Nenek, Miski duduk di atas speedometer, lagi nongkrong di warkop pengen dipeluk setan. Ada aja. Iya, lagi nongkrong di warkop, depan itu kebun. Iya. Dia ngomong sama temen gue, ditegor. Temen gue emang bisa ya, ditegor lah. Kamu, lu mau ngapain? Gue mau meluk itu dong. Dia mau meluk dia, gue suka deh sama dia. Mau meluk diancam sama temen gue, lu meluk dia, rumah lu gue bakar. Diikutin sampai jalan pulang. Diikutin. Kan makanya temen gue itu, kan dia balik sama gue tuh, dia cerita, anjing dah nih, kuntilanak setan gitu. Gangguin temen gue aja, gue ancam aja, gitu. Ketika lu ketempelan, terus ketika lu ngalamin hal itu ketika lu pergi ke Sukabumi, apa yang lu lakuin setelah itu? Kayak pertama misalkan lu tadi linglung kan, pas dari Jogja, lu balik ke rumah lu linglung. Setelah itu apa lu minta tolong kepada temen lu yang Bisa. Kalau gue biasa. gini bang, dari pengalaman gue ngerasa diri gue tuh kayak panas sebelah, berat. Iya. Gue tuh nyikapinnya gini bang. Ya gue manusia, Masuk angin. gue nyikapinnya itu gue masuk angin. Gue tuh sumpah bang, mungkin gue kalau misalnya ngalamin kejadian itu, gue tuh nggak pernah ngomong kayak ya udah gue biasa aja mandi, ya udah olasin minyak kayu putih, Yeah. udah gitu aja, ntar juga lama-lama hilang gitu. Kayaknya fan-fan aja. Fan-fan aja, cuman gue ada satu cerita sih bang ini sebenarnya ini apa namanya cerita dadakan ya nggak apa-apa ya. Gimana? Jadi pas gue nongkrong sama teman-teman sekolah gue mau beli rokok, emang tempat gue mau ngelewatin beli rokok tuh harus ngelewatin rongsokan, Setan ya. ngelewatin rongsokan jalannya. Temen gue lihat kuntilanak. Ini cerita setan nih bang, bener dah. Nyusahin bener nih, cerita nyusahin makanya udah lu denger nih. Nyusahin. Astagfirullahaladzim, gue refleks dong, gue di tengah bertiga, cewek tadi, lu apa bego? Udah jalan. Udah beli rokok balik, gue ngerokok tuh bang, gue ngerokok, tiba-tiba badan gue nggak enak bang. Gue nggak tahu, gue masuk angin kali ya, mungkin jadi gue beli rokok nggak pakai jaket. Gitu gue mikirnya kan, gue masuk angin kali, nah adalah, bismillah lah. Gue ngerokok pas gue balik, tapi pas gue balik ini gue nggak tenang gue nyampe rumah. Akhirnya gue mutusin gue duduk di depan rumah sebentar, gue ngerokok. Habis itu main ya sama gue. Enggak, gue nggak pernah malu. Itu gue langsung, pokoknya gue balik kan itu tidur, gue besok sekolah pagi. Gue pagi sekolah, gue ngomong sama temen gue jemput. Gue kayak nggak sekolah dah, gue bilang. Udah sekolah aja nih, gitu kan. Badan gue nggak enak banget anjir, gitu. Gue bilang gitu kan. Udah nggak apa sekolah aja. Terus gue diboncengan sama gue, dia bonceng gue, jalan kan, terus jalan. Kok gue ngerasa berat ya, dia bilang gitu. Nah itu dia, gue nggak tahu. Gue nggak tahu apa-apa, gue bilang kayak gitu kan. Iya. Jalan, terus gue nyampe sekolah, istirahat pertama, gue pulang bang. Iya. Saking gue udah ngerasa badan gak enak, badan anget banget, tapi angetnya cuma sebelah badan doang bang. Terus gue pulang, gue ngomong sama tuh, nyet gue tidur di rumah lu ya, gue bilang gitu. Rumah lu kosong kan? Kosong nyet, nih kuncinya pegang. Gue balik bang, gue balik. Terus ada teman sekolah gue itu, dia ngerti masalah gitu-gituan. Jeda sejam dia datang, datang, duduk, ngajak ngobrol gue. Terus dia ke dapur, gue ke kamar, gue nggak tahu dia ngapain. Terus gue dipanggil, Dik, sini dah, dia bilang kayak gitu. Kenapa? Gue bilang gitu. Udah lu sini. Terus gue duduk, dilatih tuh gue bang, dilatih. Lu kenapa sih ngeliatin gue? Gue bilang gitu. Tiba-tiba, lu ketempelan nih gue bilangnya. Tempelan apaan gue? Lu tempelan, dia lu diem, dia bilang gitu. Gue diem. Gue ngapain nih? Gue ngapain? Gue bilang gitu. Gue diem, gue diem, gue bilang kayak gitu kan. Lu diem dulu dah. Gue diem, gue disuruh merem bang. Terserah lu mau percaya atau enggak, ibaratnya lu juga yang mau ngeliat ini percaya apa enggak. Gue diem, gue merem, gue nggak ngerti dia ngomong apa, baca apa, tapi tuh bacaan tuh masuk ke mata gue bang. Bacaan nih bukan, jadi tuh kayak dari suaranya itu masuk ke mata gue bang tiba-tiba. Kayak ada sesuatu yang Iya, masuk. gue nggak ngerti itu apa, Terus abis itu gue dipegang tangannya, lu lemes ya, bilang gitu. Iya, gue lemes. Terus masuk lagi tuh bang. Terus tiba-tiba badan gue kayak ngangkat sendiri, kayak bener-bener ketarik bang, bener-bener kayak ditarik dari atas gitu bang.
gue ketarik, terus gue langsung pegang sama temen gue. Udah. Itu ngapa anjing, gue bilang kayak gitu kan. Badan gue ketarik dah, gue bilang gitu. Udah nggak apa-apa. Jadi kita jalan, sebenarnya itu semalam kita jalan, gue bilang kayak gitu. Kita jalan apaan lah, gue bilang gitu kan. Kita jalan, cuman cantik itu anaknya, dia bilang kayak gitu. Dia senyum-senyum aja anjing dah. Sebenarnya gue udah merhatiin pas lu di sekolah, gitu kan. Dia tuh di belakang lu, cuman gendong sebelah kiri begini. Makanya lu bisa pada sebelah. Itu. Nah, terus lu baca apaan sih? Gue bilang gitu. Maksud gue kalau misalkan gue lagi kayak gitu, gue baca sendiri gitu. Maksud gue gitu ya kan. Nggak apa-apa, udah santai gue. Terus udah tuh, gue udah kelar kayak gitu. Terus gue ngapain nih di sini? Udah nggak apa-apa, nggak usah ngapa-ngapain deh. Udah lu tidur aja kalau mau tidur. Gue tidur, maghrib bangun tuh badan gue entengan udah. Gila, gue terima kasih banget bang. Kayak sumpah lu thank banget gue ya, gue bilang gitu. Gue udah fresh ya, badan gue udah enteng banget, bener-bener udah entengnya gitu badan bang. Kayak anjing, alhamdulillah banget dah kata gue kan. Itu yang kejadian pas abis lu sakit, yang abis gue itu juga sakit ya? Yang mana? Yang gue sakit dan di rumah Dep. Enggak, itu lama beda lagi itu. Beda lagi? Beda lagi tuh. Dia mau banyak bang, bener dah. Pada demen, kuntilanak pada demen sama dia. Gini bang, gue kalau nongkrong lagi ngomongin hal-hal kayak yang bau-bau kayak gitu tuh, gue sebenarnya malas bang. Malasnya itu karena entah gue yang suges atau tiba-tiba kayak gue mungkin suges ya, kayak kadang tiba-tiba badan gue anget. Gue tapi nyikapin itu suges karena gue kebawa aura suasana yang lagi ngobrol. Udah gitu aja. Makanya gue sebenarnya tuh ada males kalau udah lalu nongkrong dan ngomong gitu apa. Gue tuh sugesan orangnya, gue bilang kayak gitu. Keren sih asli, ceritanya tuh keren banget sumpah. Dan menarik, cukup menarik dan bikin gue merinding tadi. Sumpah yang bikin gue merinding tadi si nenek-nenek tadi itu kayak kebayang gitu. Cikidang tuh. Itu yang bener-bener cerita yang bener-bener gue alamin. Ibaratnya pertama kali gue bisa ngeliat wujud. Udah kesananya sampai gue sekarang nih bang, gue nggak pernah lihat apa bang. Cuman di situ doang tuh, di tempat itu tuh sakti ya di tempat. Kali lu bang mau ke sono membuktikan ya kan. Juga belum, yuk kita berdua ke sana. Malam-malam ya, jalan kaki nggak? Jalan kaki nggak? Udah naik motor ngebut, kita jalan kaki nyeprin. Anjing. Tuh dah dari pengalaman yang dari Bang Ojan dan Bang Dika tadi jalan-jalan mistis ya. Apa yang bisa lu dapat pelajaran mungkin dari itu dan bisa lu sampaikan ke Pijakers lah. Mungkin gue nyimpulinnya satu-satu ya, yang gue di Jogja dulu ya. Boleh. Kalau misalkan lu ke suatu tempat, apalagi yang tempat belum pernah lu jamak dan lu nggak tahu sketsa tempatnya kayak gimana, gue cuman pesen di jalan awal itu lu jangan punya niat buruk atau apapun itu. Yang pertama, dan di setiap perjalanan ini jangan pernah lu ngerasa kayak lu ngegrundel, lu kayak ngegrutu. Apalagi sampai lu teriak-teriakan, lu ngomong kasar, itu jangan dah. Maksud gua kita sama-sama harus bisa ngormatin tempat dimanapun itu. Makanya pesan gue cuman ibaratnya tujuan lu kalau mau kemana, usaha ini tujuannya dengan baik dan menjaga omongan dan attitude. Nah mungkin kalau yang di Sukabumi, pesan gue ini jangan pernah lu jalan malam-malam, apalagi tempat yang nggak tahu lu treknya itu di mana. Udah gitu ya sih bang, sama banyak-banyak. Ya udah, lu kalau misalnya mau berangkat, ya lu baca doa. Udah gitu aja. Kalau lu mah? Kalau gue lebih ke kayak intinya lu jangan bohong. Jangan bohong sama temen lu, kalau lu ada apa-apa ya ngomong. Gitu. Dan iya juga tuh. Iya. Omong. Pertama sih ya attitude lah. Kan kita hidup di dunia ini kan bukan kita doang yang terlihat. Di setiap jengkal juga pun ada. Ya kita saling menghargai lah. Omongan dijaga apa nggak dijaga semuanya. Ya kalau kata gue punya dapat pesan sebelum jauh pesan itu kan gue dari nenek-nenek masuk ke temen gue. Kalau di hutan itu lu jangan sampai lepas baca Al-Quran, baca zikir, ngomong jangan sembarang, jangan iseng sama alam. Udah itu aja. Itu. Nah itu adalah pesan-pesan dari mereka. Dan mungkin gue tambahin satu ya, yang gue tertarik dari Bang Dika nih. Apapun yang lu rasain, berusaha untuk positive thinking. Anjing, thank you bang. Emang anaknya bukan lebih ke positive thinking sih ya. Emang nggak peduli. Emang sebenarnya ada, cuman dia
lebih ke bodo amat lah. Bocahnya dia anaknya bodo amatan bang. Tapi biasanya kalau misalnya dia mikirin terus, dan akhirnya ya makin jadi. Nah itu bang, makanya gimana rasanya kalau yang lo rasain sekarang, ya anggaplah itu lo manusia biasa yang mungkin gue suges, mungkin gue masuk angin, udah gitu aja. Kayak ibaratkan yang kata pas pulang dari Gunung Pengilon, sakit, itu dia mempositif thinkingkan teman-teman. Oh mungkin capek. Oh kita sakit itu gara-gara kita hujan-hujanan, panas-panasan. Gila gimana sih gak lagi habis ada kejadian itu ya kan? Dia ngomong gini, "Pura sakit ya? Mungkin kita capek. Mungkin kita capek, kepanasan, jalan jauh, terus pulangnya kehujanan dan jauh dah." Positif thinking banget ya. Dia satu-satunya anak yang positif thinking. Gak mau mikir macam-macam. Iya. Kalau mikir udah lo kalau kabut bego tujuan holiday. Iya, holiday. Tapi ya kan gue juga ngerasa ya. Gue juga tahu ya ngerasa gitu ya. Dari mulai awal juga udah tahu gue di gunung itu gimana. Pokoknya intinya selalu jaga sikap kita, karena kalau lu mau dihargai, lu hargai dulu yang lain. Iya, itu benar banget. Satu lagi bang, di alam jangan percaya 5 menit lagi nyampe. Itu jangan percaya 5 menit lagi nyampe. Udah itu aja. Karena bang masih jauh. Enggak kok 5 menit lagi nyampe. 5 menit orang situ ya kan. Kita orang Jakarta. Iya, berapa kali tuh gua ngomong 5 menit lagi sampai. Udah itu jangan percaya. 5 menit lagi sampai udah. Kasih banget untuk Bang Dika dan Bang Ojan udah mau sharing-sharing ceritanya nih buat Pijakers. Dan semoga video ini dapat menghibur kalian semua. Ambil sisi positifnya dan singkirkan sisi negatifnya. Dan jangan lupa, sekali lagi gua ingetin untuk langsung cek di Spotify di Obrolan Semata. Iya, dan jangan lupa untuk follow-nya biar buat podcast yang terbaru jangan sampai ketinggalan. See you, dan jangan lupa juga buat kalau kalian punya cerita yang ingin kalian share melalui Tak Berpijak, maka kalian bisa kirim cerita kalian lewat Gmail Tak Berpijak yang ada di deskripsi. Dan jika kalian mempunyai tempat yang ingin kami explore, maka kalian bisa kasih tahu tempatnya melalui DM Instagram Tak Berpijak yang ada di deskripsi. Dan jangan lupa buat selalu support Tak Berpijak dengan cara like, comment, share, and subscribe. Dan sampai jumpa pada video kami selanjutnya. See you.